Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Tengku Muhammad Ataratala, Saya Magdalena Margasi Tengah. Saya Nanda Agisti Pratama. Saya Shaina Putri Maharani. Saya Lovely Jinda Putra Adrisha. dan saya Muhammad Faiz Putra. Sini kami akan menjelaskan mengenai tema pencemaran lingkungan yang berjudul pengaruh bahan bakar transportasi terhadap pencemaran udara. Sebelum itu, pengertian dari pencemaran udara sendiri adalah kondisi di mana udara di suatu wilayah menjadi terkontaminasi oleh berbagai zat kimia, partikel, padat, atau mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara keseluruhan. Lalu dari manakah pencemaran udara terjadi? Pencemaran udara berasal dari berbagai sumber, termasuk aktivitas manusia dan alamiah. Pencemaran udara paling sering terjadi di kota-kota besar di mana berbagai emisi dari berbagai sumber terkonsentrasi. Tumbuhnya pusat-pusat kegiatan baru menyebabkan tingginya bangkitan atau tarikan perjalanan semakin tinggi mobilitas masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor. Semakin tinggi pula intensitas kebisingan, getaran, dan polusi udara yang dihasilkan gas buang kendaraan bermotor. Sektor transportasi yang berhubungan dengan kemacetan menimbulkan gas emisi di udara. Gas emisi yang ditimbulkan akibat dari aktivitas transportasi adalah 1. Karbon dioksida, yaitu gas yang dihasilkan dari pembakaran sempurna bahan bakar kendaraan bermotor dan pabrik serta gas hasil kebakaran hutan. 2. Karbon monoksida, yaitu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan bersifat racun, dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil, misalnya gas buangan kendaraan bermotor. 3. Nitrogen dioksida, yaitu gas yang paling beracun, dihasilkan dari pembakaran batu dan knalpot kendaraan bermotor. 4. PM atau material partikulat, polutan udara yang paling jelas terlihat dan paling berbahaya. Macamnya adalah A. Aerosol, yaitu partikel yang terhambur dan melayang di udara. B. Kabut, aerosol yang berupa butiran-butiran air dan berada di udara. C. Smoke, asap, aerosol berupa campuran antara butir, padat, dan cair dan melayang berhamburan di udara. D. Dust, debu, yaitu aerosol berupa butiran padat dan melayang-layang di udara. 5. PB atau timbal, hasil pembakaran tersebut menghasilkan timbal oksida yang berbentuk debu atau partikulat yang dapat terhirup oleh manusia. Judul ketiga, dampak pencemaran udara. Sektor transportasi menyumbang emisi gas rumah kaca yang berdampak negatif terhadap lingkungan, khususnya transportasi jalan raya, mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, antara lain pencemaran, emisi gas rumah kaca, polusi suara, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas. Banyaknya tudingan yang mengatakan bahwa transportasi yang semakin tidak terkendali telah mengakibatkan penurunan kualitas kehidupan perkotaan. Hal ini terlihat dari menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, semakin buruknya kualitas udara perkotaan, meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas, serta meningkatnya tekanan kejiwaan akibat kemacetan. Judul keempat, bagaimana mengatasi pencemaran udara. Dari dampak-dampak yang telah kalian simak, lalu gimana sih cara mengatasi pencemaran udara? Yuk simak caranya. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Kita bisa menggunakan kendaraan umum seperti bus, kereta, dan sebagainya. Yang keempat, merawat mesin kendaraan secara rutin. Kita harus merawat mesin kita sendiri, seperti servis kendaraan secara rutin agar kendaraan tersebut tidak mengeluarkan gas-gas berbahaya. 5. Berjalan kaki atau bersepeda. Selain untuk mengurangi pencemaran lingkungan, berjalan kaki atau bersepeda juga penting untuk kesehatan diri kita. Yang keenam, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Untuk mengurangi pencemaran kita dapat menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, seperti mobil listrik atau sepeda listrik atau kendaraan ramah lingkungan lain. Untuk mengurangi pencemaran, kita membutuhkan alternatif untuk mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Kita dapat menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti 1. Mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan oleh energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan energi lainnya. Kendaraan ini dapat menjadi alternatif karena mobil ini lebih ramah lingkungan dari mobil biasanya. Contoh dari mobil listrik adalah Hyundai Ioniq 6 2025, BMW i4 2024, Polestar 2 2024, Tesla Model 3, dan lainnya. 2. Motor listrik. Motor listrik secara umum, motor listrik merupakan sebuah alat yang berguna untuk mengubah suatu energi listrik diubah menjadi suatu energi mekanik. Safat Motors adalah motor listrik pertama buatan Indonesia yang dibuat di Sidoarjo, Jawa Timur. Kesimpulan permasalahan tersebut, transportasi merupakan urat nadi pembangunan nasional. Permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh berkembang pesatnya transportasi darat antara lain polusi udara, polusi suara, kemacetan, dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Adapun untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sektor transportasi darat, perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya efek terhadap lingkungan dan manusia. Sekian penjelasan dari kami. Kami minta maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.